kayaknya sepertinya harus kita luruskan persoalan ini biar tidak biaslah kemana-mana. Laporan polisi dan berakhir sudah dikembalikan ya yang terkait masalah 4M itu sebenarnya. Pertama-tama kita ini kan pengacara ini kan bertindak untuk dan atas nama klien. Kita tidak terlibat langsung ke persoalan itu. Apa yang kami akan sampaikan di sini tentu berita itu kami juga dapatkan dari klien terkait masalah akuratnya dari apa informasi ini ya tentu masing-masing kita percaya sama klien lah. Awal cerita atau kronologis daripada perseteruan itu ada seseorang ya yang datang ke tempatnya di kita, ke rumah atau ke rutan ya, ke lapas, menemui Nikita, menawarkan bantuan lah, menyampaikan bahwa ada om saya. Om saya ini katanya inisial si A. Kebetulan beliau adalah seorang juga lawyer. Beliau ini juga adalah salah satu penasehat nomor 1 lah. Ya, penasehat presiden. Penasehat presiden. Berlanjut, bercakap-cakap. Itu yang mengingat nggak bulan berapa, tahun berapa gitu? Iya, pada saat kira-kira mau ada putusan ya, ada putusan dari pengadilan tinggi, kemudian kita ada upaya kasasi ya ke Mahkamah Agung. Disampaikanlah bahwa omnya ini yang bisa mengurus lah. Nah tentu karena adanya seperti itu, otomatis Niki ini menghubungi Pak Usman lah. Disampaikan Pak Usman bahwa Pak Usman, saya didatangi oleh seseorang. Kebetulan ada omnya, dia juga pengacara, beliau juga adalah salah satu penasihat presiden. Nah, mau membantu dengan harapan bahwa bisa dia maksimal lah. Bisa sampai kalau melihat fakta hukum yang sebenarnya bisa nanti dibebaskan lah, dibantu membebaskan. Otomatis namanya klien kita ini, mana yang terbaik kira-kira. Selanjutnya Usman ini datang menghubungi Mr. A ini tadi. Ceritalah Usman dengan Mr. A. Ceritakan posisi kasusnya bahwa kasus ini sepertinya memang kasus ini dipasahkan, intinya begitu. Dengan alasan bahwa setelah kita kaji ini perkaranya Niki ini mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat banding itu tidak memenuhi syarat pemidanaan lah. Salah satunya syarat pemidanaan itu pertama-tama penerapan pasal, kedua penafsiran unsur pasal, dan ketiga adalah adanya alat bukti elektronik yang diperoleh menurut pengamatan kita, dan kita juga sudah konsultasi sama ahli, ternyata memang itu diperoleh secara tidak sah. Artinya kalau kita mengacu ke asas legalitas itu, artinya kalau kita mengacu ke asas legalitas yang pada intinya bahwa apabila salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa adanya salah penerapan pasal. Kalau salah penerapan pasal itu berarti semua unsur pasal itu tidak terpenuhi dong. Misalnya seseorang dia hanya melakukan penghinaan biasa, menyerang fisik, tapi diterapkan pasal 27B ayat 2 yang mana pada unsur pokoknya itu adalah membuka rahasia atau mencemarkan nama baik. Setelah ada cerita menceritakan fakta yang ada, kemudian ini Mr. A memberikan syarat lah bahwa oke, kalau begitu kami yang pegang kasasinya. Oh, kalau mereka. Ya, ini kan klien, itu kan menjadi hak. Jangankan itu, kuasanya pun kita juga bisa dicabut, kemudian diberikan kepada orang lain, bisa saja, tidak ada masalah. Nah, karena ini adalah permintaannya Niki, meminta untuk menemui Mr. A tadi ini. Nah, setelah ketemu Mr. A, diceritakan semua peristiwa yang ada, dugaan-dugaan bahwa ini sebenarnya Nikita ini seharusnya dibebaskan karena tidak memenuhi syarat pemidanaan. Nah, setelah mendengar cerita itu, kemudian dia mengajukan syarat ini Mr. A. Ini menurut informasi yang saya terima dari Usman, karena Usman juga melaporkan ke saya. Bang, ini ada yang membantu Nikita, dia mau mengurus kasasinya dengan syarat. Hanya saya saja katanya masuk di dalam kuasa, yang lainnya tidak boleh. Kedua, apa syaratnya lagi? Dia minta pi.
Ya. 4 miliar diusahakan akan bebas setelah mendengar cerita fakta-fakta yang saya sampaikan. Karena disampaikan itu ke saya berpikir mana yang terbaik untuk klien lah. Siapa tahu bisa dibebaskan beneran. Nah kemudian saya iyakan, ya udah. Kalau misalnya memang seperti itu harapannya dan kita memang harapkan seperti itu, ini bukan kita mengada-ngada. Karena kita ini sudah pelajari di hukumnya bahwa memang di kita ini harusnya dibebaskan. Dan bahkan saya sempat menyampaikan di beberapa media bahwa kasus ini terindikasi bahwa ini memang dipesan. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ini dalam sejarah hukum, undang-undang ITE ini baru kali ini ada orang dijatuhi hukuman seberat ini 4 tahun, ya kan? Ini khusus ITE-nya, ya kan? Makanya saya berpendapat ya bahwa jangan-jangan kasus ini sengaja dipesan seperti itu. Nah kemudian apa syarat selanjutnya? Dia minta fee 4 miliar. Awalnya minta 5 miliar, tapi ditawar. Ya kan? Jadi 4. Setelah ditawar jadi 4, negosiasi, bila 4 miliar itu. Inisial B ini membawalah uang itu. Diserahin uang ini ke Mrs. B tadi ini, dibawalah ke Mr. A. Setelah dikasih sampai ke Mr. A, oke semua. Pada saat sampai di Mr. A ini, karena itu adalah P, Usman meminta, ya buatkan kwitansi. Ya dibuatlah kwitansi, ada 2 kwitansi itu. Ada 2 kwitansinya dong. Jelas di situ keterangannya bahwa ini adalah P lawyer untuk mengurus perkara kasasi. Profesional ya? Ya profesional dong. Oke, terus? Jelas, ya kan? Jelas. Berjalannya waktu ini, ternyata apa yang dijanjikan di awal itu misalnya masuk kuasa hanya Usman itu tidak ada. Nama Pak Usman nggak ada di surat kuasa itu? Enggak, beliau tidak membuat surat kuasa Kepada? dari Nikita ke Mr. Rairi. Kan awalnya itu beliau bilang bahwa perkara kasasinya ini, tapi dengan syarat hanya Usman saja yang masuk, masuk ke tim mereka. Oke. Tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Itu berjalannya waktu karena memang kasasi ini kan ada tenggang waktu. Karena kita melihat bahwa ini tidak ada pembuatan surat kuasa dan lain sebagainya, maka mau tak mau kita membuat memori kasasi itu. Kita sampaikan bagaimana ini memori kasasi ini, apakah pakai kop surat kita ataukah pakai kop suratnya Mr. A tadi ini. Karena di dalam kwitansi itu jelas penerimaan uang itu untuk pengurusan kasasi. Berarti memang tim profesional ya? Ya, tim profesional dong. Nah, ternyata juga tidak ditindaklanjuti, hanya dia melakukan koreksi-koreksi sedikit. Beliau bilang ya udah masukkan aja, pakai kantor Anda aja. Jadi balik ke sini lagi? Balik lagi ke sini. Setelah kita masukkan, harapannya bahwa semoga kita masukkan ini karena sudah dikoreksi, nanti benar-benar bisa kita bebas lah. Pada saat putusan ternyata dikuatkan di kasasinya. Kalau di PT itu ditambahkan 2 tahun. Oh, iya. Dari 4 tahun ke 2 tahun. Tentu dong Nikita merasa, Nikita memanggil kita, gimana ini Bang? Di awal dijanjiin kita, dia mau menangani perkara, kemudian hanya Usman saja yang mau masuk di dalam surat kuasa, ternyata semuanya tidak terlaksana, apapun yang dijanjikan kita, bahwa dia akan membantu kita, menjanjikan bahwa akan dibebaskan karena memang perkaranya seperti ini memang harus dibebaskan, ternyata juga tidak. Saya sampaikan pada saat itu, nah kalau kita, ya sebaiknya kita minta uang itu kembali lah. Itu, perintah dari Niki juga kembali. Ya. Kemarin itu kasasi ya? Ya kasasi. Kasasi. Itu belum yang tambah 6, tambah 2 lagi itu belum ya? Masih tetap 4 itu masih enggak, sudah 6. Yang 6 itu kan Iya. Jalan kan? 6 itu jadi dari PN 4 banding ditambah 2 terbukti TPPU-nya. Nah pada saat ini kasasi. Nah ini masalah ini pada saat kasasi. Nah kasasi itu bukannya diturunkan ataukah dinaikkan, tapi dikuatkan putusan PT-nya. Berarti pada saat Bapak A dan Bang Usman ini koordinasi konsolidasi dengan Niki dan Becky ini, Iya. ada orang yang dengar ya? Oh ya, ada dong. Terkecil ke media nggak? Pada saat itu belum ada. Yang ngirim Becky itu siapa? Kok tiba-tiba muncul
Jadi kalau saya melihat historinya itu Kak, jadi gini, pada saat sidang-sidang kita ini, beliau ini selalu datang seperti pendukung lah. Dia mendukung Niki pada saat itu, dan juga ada, saya lihat dia ada ketemu dengan Niki memberikan semangat dan lain-lain sebagainya. Mungkin berawal dari situlah kenal. Oh, tapi bukan berarti memang orang yang dipercaya kan? Ya sepertinya enggak, hanya datang saja. Itu sampai Niki pada saat itu juga belum ada rasa curiga ke sana lah ya. Dia hanya, Nikita ini berpikirnya bahwa ini adalah teman yang selama ini mendukung saya dan menawarkan seorang pengacara, dan juga mengaku adalah omnya, dan juga mengaku bahwa salah satu adalah penasihat presiden. Tentu Niki yang ada di pikirannya bahwa jangan-jangan orang inilah yang bisa membantu saya dan menyelamatkan saya, karena memang selama ini saya tidak merasa bersalah lah. Sebenarnya kalau secara hukumnya sudah, teman-teman ini sudah maksimal kayu. Faktanya bahwa apapun yang sudah, fakta yang ada di persidangan itu sudah disampaikan juga di persidangan, baik pun juga itu dalam pembelaan ya, pledoi sudah maksimal semua kita jelaskan. Begitupun juga dalam memori kasasi, banding, tapi yang menjadi persoalan satu pun juga tidak dipertimbangkan oleh majelis ini. Satu pun, ya, majelis hakim ini tidak dipertimbangkan. Nah seperti itu. Kalau menurut Abang, kasus ini dikasuskan. Kemarin aku dengar Niki, dia kan jadi duta duta komunikasinya lapas Pondok Labu ya. Iya, nah, betul. Tidak semua orang yang masuk penjara itu orang yang bersalah gitu. Iya. Apa dia punya sinyal lagi ya nih kalau kita ngomong entertainment ya kan? Iya. Bisa satu orang nawarin 4 miliar, tapi kan di balik layar Kami sebagai lawyer sebenarnya, kita kan fokus ke masalah hukumnya saja, terutama dari segi syarat pemidanaan itu, karena tidak satu pun orang bisa dipidana sepanjang syarat pemidanaan itu tidak terpenuhi lah. Kami fokus ke sana sebenarnya. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa kalau kita memang benar-benar pelajari kasusnya ini, dari sisi hukumnya benar-benar sama sekali, satu, pertama-tama kalau saya melihat ini ada salah penerapan pasal. Kalau salah penerapan pasal, kemudian pasal yang didakwakan kemudian dia putus bersalah, artinya tanda kutip bahwa memang pasal ini pasal dipesan. Kenapa? Kalau pasalnya itu adalah penghinaan biasa menyerang fisik, otomatis orang itu kan tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 5 tahun. Tapi ini seakan-akan dipasangkan pasal 27B ayat 2 yang mana pasal ini ancamannya di atas 5 tahun dan bisa ditahan. Ada beberapa orang bertanya terus, itu uangnya dari mana? Kalau kemarin tuh katanya 3 miliar dibalikin. Pada saat itu Niki minta pendapat ke kita karena apa yang dijanjikan ini orang ini sama sekali tidak ada, satupun tidak ada terrealisasi. Kalau kita berbicara hukum, bahwa ketika misalnya ada seseorang ya merangkai kata-kata bohong kemudian menyebabkan orang lain terbujuk rayu sehingga dia menyerahkan suatu barang miliknya, itu adalah salah satu unsur penipuan. Nah, cuman waktu itu kita bilang kita minta baiklah, suruh kembalikan aja semua karena mereka tidak melaksanakan sesuai dengan janji-janjinya. Setelah kita minta, justru menurut infonya kita malah ditantang. Dia tidak mau kembalikan, lapor aja kalau mau lapor. Nah, setelah kita membuat LP, itu baru dihubungilah Usman, katanya mau kembalikan uang Oleh Mr. A ini. Pada saat dikembalikan uang itu, kita tanya, dikembalikan 3M. Loh kok 3M? Loh, saya ini kan hanya dikasih 3M diberikan sama Mr. B ini tadi nih, BQ ini. Ya minta aja sama dia katanya kan. Akhirnya kita terima yang 3M. Nah kemudian kita minta yang 1M. Nah waktu itu dia minta waktu lah untuk kembalikan. Minta waktu, kalau saya tidak salah 2 bulan kembalikan, tapi tidak sampai 2 bulan itu sudah dikembalikan. Nah itulah bergulirlah terkait masalah bunga. Kenapa itu sebenarnya ada bunga? Karena sebelum dia diterima uang itu, Niki bilang, ini uang ini sepinjam loh, ada bunganya. Katanya uang 4M itu Niki pinjam, ada bunganya. Karena uang itu sekian bulan ada di tangan mereka, dan pemilik uang itu minta bunganya. Jadi apa kata Niki? Lah,
Kalian kan yang pakai uangnya. Masa gue yang bayar bunganya, kira-kira gitu. Ribut-ribut lah di media sosial itu, ada yang berpendapat, masa bunga kau dilaporkan polisi? Bukan masalah bunganya dilaporkan polisi, tapi itu memang di awal sudah dikasih tahu bahwa uang ini uang pinjaman dan itu ada bunganya. Nah, sekian bulan uang itu ada sama Anda dan Anda pakai, masa saya bayar bunganya? Itulah seharusnya di media ini tidak perlulah diributkan itu masalah bunga. Yang jelas bahwa yang dilaporkan oleh Nikita itu adalah penipuannya. Kasus-kasus lainnya itu kan BQ ini kan banyak banget lawyer. Saya lihat kemarin tuh cewek siapa sih gitu yang kasus nongkrong media sosial di TikTok. Nah ini sekarang Yamin lagi. Yamin yang mendampingi di Polda. Kita ngomong gosipnya nih, itu ada perang apa? Sebenarnya tidak ada ya. Ya mungkin karena Yamin ini yang ada kalimat-kalimat atau narasi yang disampaikan di media itu tidak mengenakan. Dia menyerang PH-nya Niki. Seharusnya kan tidak seperti itu. Namanya lawyer itu, sesama rekan sejawat ini itu sangat dilarang untuk menyerang ya sesama rekan sejawat, jangankan rekan sejawat, bahkan disebutkan bahwa dalam hal menangani, mendampingi atau menangani perkara klien itu tidak boleh kita berkata-kata kasar kepada siapapun. Itu adalah pelanggaran kode etik. Tapi ketika keluar kalimat itu bahwa dokter hukum goblok, tidak punya otak, dan lain-lain sebagainya, ya tentu itulah membuatnya kita ini tersinggung. Tapi saya berusaha menenangkan adik-adik semua. Ada peribahasa begini, bahwa ketika menghadapi orang yang tidak paham, jangan juga kita terlalu menanggapi, karena bisa aja kita dianggap orang lain bahwa kita juga itu tidak paham. Tapi berarti Yamin ini paham, tapi pura-pura nggak paham, atau menurut abang dia paham atau dikibulin sama kliennya juga? Ya mungkin memang dia tidak paham. Karena sampai hari ini pun juga saya melihat bahwa ada beberapa lawyer, baik pun juga yang baru, baik pun juga yang lama, dia tidak memahami itu kode etik. Ya, sehingga bisa kita lihat sendiri di mana-mana sesama pengacara saling serang menyerang, artinya tidak lagi saling menghormati, sehingga di masyarakat pun juga itu menganggap bahwa seakan-akan ini pengacara ini adalah keranjang sampah lah, jadinya jatuhnya seperti itu. Kita ini kan 6 tahun tuh di PK ya. Berarti nggak ada usaha lain nggak sih? Atau mungkin kalau ke Indonesia kan ada gerasi presiden. Kalau pengampunan itu Kak Ayu kan seharusnya sudah ingkrah ya bisa sebenarnya. Tapi kan syaratnya ada syarat bahwa itu kita harus mengakui kesalahan. Sementara Niki tidak merasa bersalah sampai hari ini, tidak melakukan apa-apa, tidak merasa ada kesalahan. Ya memang kalau kita lihat peristiwanya ya. Tapi kalau dari peristiwanya dengan diminta dikirim uang, baik transfer itu kan, iya betul. Itu menurut abang disengaja nggak sih? Disengaja untuk dibuat bukti. Saya punya hak untuk menganalisis selaku pengacaranya bahwa awalnya itu hal yang disepakati sebenarnya. Jadi kan sedikit mungkin kita ke belakang ya, bahwa di awal cerita itu di mana ada salah satu dokter yang menyampaikan di media sosialnya bahwa skincare milik dokter ini itu adalah ilegal berdasarkan dengan bukti permulaan adanya liris dari BPOM yang mengatakan bahwa produk itu tidak terdaftar. Kemudian ada uji lab mandiri mengatakan bahwa produk itu mengandung bahan-bahan berbahaya yang bisa menimbulkan kerusakan kulit lah, intinya begitu. Nah, oleh Nikita juga dia sampaikan di media. Cuman ada narasi yang disampaikan Nikita, sekalipun dia dokter, kalau dia penipu, mukanya saja itu dempulan. Karena orang ini ada merasa bahwa karena ini adalah seorang public figure yang speak up di media, ini akan menjadi meluas. Ya kan, akhirnya berusahalah si dokter ini menghubungi teman baiknya si Niki, Dokter Oki. Dokter Oki menyarankan ketemu asistennya, Ma'aili. Di sanalah terjadi deal. Ada uang 4M tapi tidak bisa digerakkan gitu. Ditambah apa yang bisa abang lihat dari kasus ini? Niki, kalau perkara skincare
ini tidak begitu besar gitu loh. Jadi skincare ini kan orang banyak nipu juga fake gitu. Iya. Sehari bisa laku 2 miliar. Langsung diikil nggak tuh? Iya, betul. Lama-lama kan akal nggak sih? Iya. Dan bisnis skincare ini paling banyak kan paling cepat dijadikan untuk paling bagus kan? Iya. Apa yang bisa Abang lihat? Ada nggak sih yang bisa dikorelasikan dari kasus Niki ini dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa hukum yang paling heboh yang terakhir ini Jampitsus? Niki kan ada satu kalimat, makanya dia bilang kan ke JPFC ini ya, memenjarakan orang gitu. Ada hubungan apa Bang? Memang dari awal, saya jujur ya, saya melihat kasus ini setelah saya analisis ya peristiwanya, saya sudah berkali-kali saya bilang bahwa diduga keras bahwa kasus ini sebenarnya ini kasus pesanan. Saya bilang gitu. Cuman saya tidak tahu ke belakang siapa sih sebenarnya orang yang memasang ini. Ada hubungan apa dengan peristiwa apa yang mungkin saat ini diketahui oleh Nikita dan lain sebagainya. Yang jelas setelah saya melakukan analisis kasus ini, ya baik dari, ya tentu kan kalau kami pengacara tentu kan syarat pemidanaannya benar-benar kita gali baik-baik bahwa apakah orang ini bisa dijatuhi pidana atau tidak, apakah perbuatannya ini pidana atau tidak. Itu yang pertama-tama kita gali. Setelah kita berdiskusi panjang lebar, ternyata kesimpulan saya bahwa kami menemukan bahwa ini sebenarnya perbuatan ini tidak memenuhi syarat pemidanaan, tapi tetap aja dia dihukum. Makanya saya berpendapat bahwa ini sepertinya ini kasus ini sengaja dipesan, namun saya tidak tahu siapa yang memesan, bahwa apakah pesanan ini ada kaitannya dengan perkara yang lebih besar lagi, saya belum sampai ke sana. Ya, kalau dari verifikasi hukum masih banyak uang gelap ini kan dikirim ke influencer, bisnis. Paling banyak klinik kecantikan kan? Ya, TTPU lah ya. TTPU-nya. Ya. Siapa tahu bisa didalami lagi. Ya. Dan siapa tahu kan orang-orang yang sekarang, yang kalau tadi aku bilang bahwa ini bukan menuduh ya, tapi kan kalau nikah mungkin kayak ibu-ibu di TikTok tuh bilang anak kecil aja tahu. Iya. Kecil aja tahu ya kan. Siapa tahu sih beberapa orang sekarang sedang gelisah, kayak menunggu waktu meledak aja. Iya. Pertanyaan saya kapan bagetnya? Kalau nanti memang ada waktu, kita harus kayaknya ngobrol santai dengan Niki ya. Saya bisa ngobrol dengan beliau lah selaku PH-nya ya. Sampai hari ini saya masih PH-nya beliau. Tentu saya juga ada kesempatan secara hukum bahwa saya bisa selalu bertemu lah, berkunjung dan dengan beliau. Dengan dijadikan duta communication-nya, duta komunikasi di lapas perempuan, itu sebenarnya menandakan bahwa dia secara attitude, secara psikologis anak ini tidak tertekan gitu loh. Iya. Yang kemungkinan besar anaknya juga bisa berkunjung itu hak ya. Iya. Betul hak. Dan ya bisnis juga jalan sih. Berarti kan memang anak ini sengaja dimasukkan aja gitu loh, nggak usah liar-liar dulu lagi. Ada satu kalimat gitu, keren lah masuk 3, 4, atau 5 tahun nggak ada masalah dia, asal ada sesuatu yang bisa kebongkar. Kamu tahu di balik layar nggak sih? Saya belum sampai ke sana kayak gitu.